Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ya. Kemarin kita sudah sedikit memahami mengenai analisis gugus fungsi gitu ya. Kita lanjut ke materi kita berikutnya. Pendahuluan dulu ya biar paham dulu ya. Untuk kimia analisis, analisis itu dilakukan bisa secara kualitatif ya, maupun secara kuantitatif. Kualitatif itu apa? Untuk mengetahui apa isinya ya. Sampel ini itu isinya apa saja, itu bisa dilakukan untuk kualitatifnya. Kemudian secara kuantitatif untuk mengetahui seberapa banyak zat tersebut ada di dalam sampel ya. Sampel ini adalah bahan atau zat yang kita analisis yang belum kita ketahui gitu ya. Kalau sampel secara kualitatif berarti untuk mengetahui apa saja senyawa yang ada di dalam sampel. Kemudian analisis secara kuantitatif berarti untuk menentukan seberapa banyak zat tertentu di dalam sampel. Itu ya, itu sederhananya kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kita mata kuliah kita sesuai ya, kimia analisis kualitatif, analisis secara kimia kualitatif ini secara umum dibedakan berdasarkan sampelnya ya, berdasarkan analisisnya. Ada analisis untuk organik, secara organik maupun secara anorganik. Nah, organik kemarin kita sudah memahami ya beberapa hal seperti analisis gugus fungsi, analisis unsur gitu ya, analisis unsur, analisis gugus fungsi sudah dipahami kemarin. Kemudian selanjutnya kita akan memahami mengenai analisis anorganik. Nah, ini yang biasanya cukup sering dilakukan ya. Analisis secara anorganik itu ada analisis anion, ada analisis kation. Anion itu apa? Ingat ya kemarin mengenai atom ya, atom atau unsur. Atom atau unsur kemarin ya sudah kita pelajari. Mengenai penyusunnya juga ada proton, elektron, neutron gitu ya. Nah, untuk anion dan kation, nah ini sederhananya begini. Anion itu apa? Atom bermuatan negatif. Atom bermuatan negatif. Kemudian kation itu adalah atom bermuatan positif. Nah, positif dan negatifnya sebuah atom itu dikarenakan kehilangan atau ketambahan elektron. Itu ya. Itu kemarin juga sudah kita pahami ya, penyusun dari sebuah unsur. Ada proton, neutron, dan elektron yang berada pada orbital atom gitu ya. Nah, atom yang bermuatan negatif ya disebut anion, kation. Anion itu contohnya apa? Biasanya halogen gitu ya, halogen. Kemudian kation itu logam-logam ya, natrium, kalium ya, Ca gitu ya. Dan seterusnya banyak gitu ya, silakan nanti lihat lagi di tabel periodik unsur gitu ya. Kemudian ada juga berupa molekul ion ya. Molekul ion atau molekul kation. Molekul ion atau molekul kation. Nah, biasanya kalau di kita di organik gitu ya, di farmasi lebih ke kan senyawanya lebih ke organik begitu ya. Maka
lebih untuk analisis karbokation atau karbanion. Oh sorry, kebalik ya, karbanion, karbokation. Atau bisa juga molekul yang memang dia bermuatan positif, bermuatan positif atau bermuatan negatif, seperti anion asetat, CH3CO-min, itu ya masuknya ya senyawa yang bersifat kekurangan kelebihan elektron, ya, kelebihan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Ada elektron yang tidak berikatan. Itu ya. Kemudian ada juga molekul-molekul yang bermuatan banyak ya, nanti kita lebih pahami lagi langsung ke analisis-analisisnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian analisis secara kualitatif pada anorganik, ya ini kan kita fokusnya ke situ ya. Ada bisa dilakukan secara fisika, bisa dilakukan secara kimia, atau bisa keduanya, fisiko-kimia. Fisika apa aja ya? Kalau fisika itu berupa warnanya, kemudian titik lelehnya atau titik didihnya itu dilakukan secara fisika. Kemudian alat untuk yang bisa digunakan ya biasanya untuk mengukur melting point ya. Biasanya melting point ini berhubungan dengan zat padatan. Nah, padatan ini betul ya untuk sampel padat, kemudian identitas senyawa, karena setiap senyawa itu memiliki sifat fisika yang khas. Dia meleleh pada suhu berapa, maka apabila titik lelehnya dari sampel itu sama seperti sifat dari senyawa aslinya, maka bisa kita prediksi gitu ya, prediksi bahwa sampel tersebut memiliki senyawa tersebut. Nah, kemudian secara kualitatif digunakan untuk penentuan kemurnian zat. Betul ya. Pada alat sekarang bisa digunakan untuk penentuan kemurnian zat secara kuantitatif. Ya, agak sulit juga itu ya, karena tidak pasti. Mungkin lebih pastinya mungkin digabungkan dengan alat lainnya, seperti menggunakan kromatografi gas, gitu ya, atau kromatografi kinerja tinggi, ya bisa. Nah, kalau alat sederhana untuk menentukan melting point ya beberapa alat seperti ini ya. Intinya dilakukan pemanasan ya, pemanasan di sini bisa menggunakan pemanas spiritus ataupun tergantung apa yang kita analisis sebenarnya ya. Analisis yang kita analisis itu memerlukan suhu berapa. Kalau suhunya tinggi ya tidak mungkin hanya pakai spiritus, tetapi mungkin pakai pemanas yang menghasilkan panas yang lebih tinggi ya. Kemudian ataupun kalau dilakukan secara menggunakan instrumen ya pakai gravimetri gitu ya, pakai TGA, thermal gravimetry analysis, itu juga jauh lebih baik, lebih pasti gitu. Tetapi yang sederhana bisa dilakukan seperti ini, menggunakan termometer, pemanas, dan zat yang kita analisis. Tuh, jadi manual ya, dilihat langsung oleh mata kita, tidak menggunakan instrumen, tidak menggunakan komputer untuk menganalisisnya. Kemudian fisikokimia ya, tadi sudah kita bahas, ada kromatografi, ada spektrofotometri, ada elektroforesis, itu berarti menggunakan listrik. Kemudian ada analisis thermal tadi ya, TGA bisa, thermal. Dan nah ini ya, kemudian ada analisis secara kimia, ya berarti menggunakan reaksi-reaksi kimia.
Contohnya bisa yang paling sederhana tentu saja analisis keasaman ya, asam basa, reaksi asam basa, atau mudahnya ya pakai pH meter kalau dia sampelnya cair, kemudian bisa pakai kertas lakmus dan sebagainya. Kemudian bisa menggunakan reaksi redox. Biasanya ini identifikasinya dari warna juga ya. Setelah hasil reaksi bagaimana warna larutannya atau apakah terbentuk endapan atau tidak. Kemudian ada reaksi pengendapan, ini khusus. Jadi apabila ditambahkan reagen tertentu, sampel itu mengendap atau tidak. Misal ya, analisis Cl gitu ya, anion Cl. Maka ditambahkan argentum nitrat ya, AgNO3. Apabila terbentuk endapan berwarna putih, maka dia diprediksi ya positif mengandung Cl. Nah, maka ini termasuk analisis dengan reaksi pengendapan. Atau pembentukan senyawa kompleks juga ya. Biasanya kompleks ini warna dan endapan. Oke, itu kemudian ciri-ciri reaksi kimia gitu ya. Ada pertama ada timbul gas gitu mengakibatkan ada ledakan apabila senyawa ditambahkan zat tertentu membentuk gas kemudian ditambahkan api begitu ya, maka dia ada terbentuk gas yang terbakar oleh api, ada letupan gitu ya. Untuk identifikasinya bisa seperti itu. Kemudian melepaskan gas juga bisa dilihat dari disambungkan begitu ya. Ini kita buat tertutup, kemudian sampelnya kita tambahkan reagen tertentu, kemudian ada pipa kosong gitu ya, pipanya dicelupkan ke dalam larutan tersebut atau di bagian atasnya. Nah, gas terbentuk kan memiliki tekanan. Nah, dia akan masuk ke sini, kemudian ke tabung yang lain yang berisi air. Nah, di sini kita akan lihat ada gelembung gas. Gelembung itu menandakan bahwa terbentuk gas. Nah, gasnya bisa macam-macam ya, tergantung reagen yang kita gunakan. Kemudian yang lainnya ada terbentuk endapan. Ketika ditambahkan zat tertentu, maka dia mengendap begitu ya, ada endapannya di sini. Nah, itu endapannya warnanya apa, itu akan menentukan hasil analisisnya. Kemudian ada juga timbul panas, kemudian perubahan warna dari larutannya juga merupakan ciri-ciri dari reaksi kimia. Kemudian mekanisme timbulnya warna ya, maka zat menyerap energi dari cahaya matahari di daerah sinar tampak. Ini nanti lebih dalam lagi dipelajari di mata kuliah spektrofotometri. Kemudian zat mempunyai gugus kromofor, membentuk senyawa kompleks warna antara logam dengan pengkelatnya. Intinya kalau warna itu dia berarti menyerap sinar UV ya, sinar UV pada daerah tertentu, UV vis ya, daerah tertentu. Nah, kemudian dia biasanya pada senyawa-senyawa yang memiliki panjang gelombang maksimum di atas 400 ya nanometer, itu dia pasti memiliki warna, itu berwarna atau dia menyerap daerah tertentu ya. Nah, identifikasi secara kimia tentu saja kita lihat di tabel periodik unsur sifat-sifat daripada atom-atom atau unsur-unsur tersebut. Nah, unsur anion, kation gitu ya. Nah, kemudian reaksi kering. Reaksi kering itu
Misal sampelnya juga kering, tidak berupa cairan atau larutan gitu ya, maka bisa pengujian dengan pemanasan atau uji nyala. Uji nyala berarti dibakar gitu ya. Nanti ada video-videonya, nanti lebih teknisnya di praktikum kimia analitik kualitatif, nanti ada videonya analisis, nanti logam natrium warna api yang terbentuk apa gitu ya, kalium apa gitu ya, itu beda-beda nanti. Ada yang warnanya merah, kuning, dan lain sebagainya. Kemudian ada menggunakan reaksi basa ya. Reaksi basa seperti biasanya ditambahkan reagen tertentu dalam tabung reaksi, terbentuk endapan, warna atau gelembung gas tadi gitu ya. Dilihat secara kasat mata itu nanti terlihat. Nah ini ya, pemanasan sampel ditempatkan pada tabung kaca kecil, dipanaskan nyala bunsen secara perlahan. Tabung uji ukurannya sekian, sampel kemungkinan menyublim, meleleh atau terurai dengan perubahan warna atau melepaskan gas. Ya, itu ya. Jadi intinya tetap yang dilihat itu ya, kalau reaksi kimia kan berarti kan ada perubahan warna, ada perubahan fase yang tadinya mungkin padatan jadi gas, ada padatan menjadi cair. Yang paling sering ya perubahan warna ya. Kalau warnanya berubah ya itu pasti terjadi reaksi kimia. Kalau perubahan secara fisika ya belum tentu ya, seperti kita manaskan lilin gitu ya, lilin dari bentuknya misal tabung menjadi cair begitu ya, itu belum bisa kita pastikan itu ada reaksi kimia, tetapi bisa juga itu perubahan secara fisika saja. Tetapi kalau reaksi kimia mengalami perubahan struktur kimianya, strukturnya itu berubah, yang tadinya misal HCl gitu ya, ditambahkan NaOH, maka dia menjadi NaCl gitu ya kan. Secara kimia strukturnya itu berubah. Contoh seperti batang kayu gitu ya, batang kayu kemudian kita bakar. Nah, kita bakar kemudian dia menjadi hitam, menjadi karbon gitu ya, menjadi karbon. Makanya itu kan terjadi perubahan secara fisika dan kimia. Secara fisik tentu saja warnanya juga berubah dari misal kuning jadi hitam begitu. Secara kimia struktur dari kimia dari senyawanya pun berubah. Dan yang unik lah, yang pasti lagi adalah kalau perubahan fisika dia bisa kembali ke bentuk asalnya. Nah kalau perubahan kimia tidak, kecuali reaksinya reversible. Kecuali reaksinya reversible. Nah, itu. Reversible pun tidak mungkin bisa 100% kembali. Kemudian uji nyala, tadinya uji nyala berarti ya dipanaskan di atas api gitu ya. Nanti teknisnya ada di video percobaannya. Oke, saya kira itu saja untuk pengenalan ya mengenai analisis secara kualitatif pada anion kation. Kemudian kemarin kita sudah mengenal ya pada pertemuan berikutnya analisis secara gugus fungsi secara organik. Oke, saya kira itu. Jangan lupa nanti apabila ada pertanyaan silahkan langsung tuliskan saja di kolom komen. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.